Citarum, salah satu sungai terbesar di Pulau Jawa, panjangnya 270 km, mengalir melintasi selatan Bandung. Awal tahun 80-an, kawasan sungai ini masih dianggap Firdaus tropis. Tapi, tahun 2013, sungai ini ditetapkan sebagai sungai paling kotor di dunia oleh sejumlah organisasi lingkungan hidup internasional. Penyebabnya adalah limbah kimia beracun dari pabrik tekstil dan sejumlah besar sampah, terutama plastik. Sejak tahun 2018, pemerintah berusaha menangani masalah ini. Proyek bernama Citarum Harum berambisi hingga tahun 2025 menjadikan kualitas air Sungai Citarum layak sebagai air minum. Instansi yang paling berperan di sini adalah militer. Di sektor 6 proyek Citarum Harum juga bekerja Moritz Schulz dan Carsten Hirsch. Kedua warga Jerman ini adalah pendiri perusahaan startup Plastik Fischer. Bersama Kolonel Dodo Irmanto, mereka mengunjungi prototipe instalasi penangkap sampah yang mereka pasang. Instalasi itu disebut trash booms. Sektor-sektor ini dibuat dalam rangka program Citarum Harum. Ini inisiatif untuk membersihkan Sungai Citarum yang dulu disebut sebagai sungai paling tercemar. Presiden sendiri memerintahkan militer dengan kekuatan 1.400 tentara untuk membersihkan sungai. Kami bekerja bersama di sektor ini untuk membuat pekerjaan mereka sedikit lebih efisien. Karena mereka turun ke sungai dengan perahu setiap hari dan mengumpulkan sampah yang hanyut ke sungai di bawah hujan. Jadi tujuan kami adalah membuat solusi dari bahan-bahan yang tersedia dan memastikan bahwa ini murah, bisa diperbaiki kapan saja, dan bisa cepat dibuat. Jadi kami dapat ide untuk menempatkan salah satu trash boom di sini. Ini adalah penghalang fisik, alat mengambang dan menangkap sampah dari permukaan hingga 60 cm ke dalam air. Tetapi, Plastik Fischer dan militer sudah melihat bahwa tugas yang menunggu di sektor berikutnya sangat besar. Prototipe trash boom dalam waktu singkat sangat kewalahan. Karena sampah plastik yang dibawa Citarum setiap harinya sampai sekitar 2.000 ton. Penduduk yang membludak dan tidak adanya manajemen sampah menyebabkan sampah dari jutaan rumah tangga sampai ke Sungai Citarum melalui semua anak sungainya. Bagi Carsten, langkah selanjutnya sudah jelas. Ini Sungai Cikapundung. Pada dasarnya, sungai ini membawa semua sampah dari Bandung ke Sungai Citarum. Jadi kami merencanakan yang menempatkan trash boom raksasa di sini. Sepanjang sekitar 50 meter, yang bagian atasnya bisa dilewati orang. Dan ini akan memblokir semua sampah yang sekarang terbawa ke Sungai Citarum. Walaupun masalah terasa sangat berat, langkah maju juga bisa dilihat. Dalam 2 tahun terakhir, sudah ribuan ton sampah berhasil dikeluarkan dari Citarum. Tapi, bagi Kolonel Dodo jelas, tanpa jaringan lokal, pekerjaan besar ini tidak mungkin terlaksana. Banyak NGO seperti Plastik Fischer mendukung kami di sini untuk memberikan solusi. Bagaimana caranya mengendalikan sampah? Mereka membangun konstruksi seperti trash boom di sini, yang bagi kita sangat berguna. Kita bisa mengumpulkan sampah dari sungai dan membawanya ke bank sampah di sini. Bank sampah adalah penunjang penting dari komunitas lokal menuju Citarum yang bersih. Sampah yang dikumpulkan bisa disetorkan ke bank sampah, yakni bank daur ulang, yang bisa didatangi semua orang dan bisa menukar sampahnya dengan uang. Di Bandung, sekarang jumlahnya sekitar selusin. Bank sampah bersinar adalah yang pertama berdiri. Sejak 2014, warga bisa menyerahkan lebih dari 100 jenis sampah yang kemudian digunakan kembali, antara lain karton dan botol plastik PET. John Sumwal adalah salah satu pendiri bank sampah yang sekarang sudah meraih berbagai penghargaan. Ia bangga dengan dampak positif perusahaannya. Nah, ini sampah yang kami tampung dari masyarakat. Jadi ketika kita mensosialisasikan ke masyarakat dan kemudian terbentuk kelompok yang tadi, dan kemudian kami minta mereka untuk mengumpulkan semua jenis sampah ini, dari jenis plastik, kemudian kertas, logam, dan termasuk kaca, ya. Jadi seperti ini. Bank-bank daur ulang ini adalah pengganti sistem manajemen sampah yang hingga kini tidak disediakan negara. Warga bisa membawa sampahnya ke sebuah bank sampah. Di sana sampah ditimbang dan dipilah. Warga mendapat kredit sesuai berat dan jenis sampah yang disetorkan. Kredit ini dicairkan dalam bentuk uang bila dibutuhkan. Kadang masyarakat nggak punya saluran untuk mereka mengeluarkan sampahnya dari rumah.
Sehingga ketika mereka nggak punya saluran, kalau ada sungai ya sungai itu jadi tempat buat mengeluarkan sampah mereka dari rumah. Bagi orang-orang yang tidak bisa pergi ke bank sampah, diadakan sistem penjemputan. Di banyak kawasan ada tempat pengumpulan sampah di mana sampah juga bisa disetorkan. Unit-unit penjemputan datang ke tempat-tempat tersebut di seluruh kota pada waktu yang sudah ditentukan. Sampah ditimbang di lokasi dan kwitansi segera diberikan kepada yang menyerahkan sampah. Lewat sistem kredit di bank sampah, banyak warga miskin di kawasan itu mendapat sumber pendapatan yang menggiurkan. Sementara itu, Moritz dari Plastik Fisya tiba di bengkel milik Ramdan Ismanto. Di sana ia memeriksa langkah maju dalam pembuatan sebagian trash boom ukuran besar yang akan ditempatkan di Sungai Cikapundung. Ramdan adalah bagian dari jaringan Precious Plastic. Komunitas ini di seluruh dunia punya 40.000 anggota. Tujuannya adalah mendorong proyek-proyek akar rumput untuk mencegah bencana yang diakibatkan plastik. Mereka yang punya ide bisa menemukan di sebuah peta di internet anggota mana yang bisa memberikan bantuan apa. Apakah sebuah pemotong laser, gudang, atau bengkel lengkap seperti milik Ramdan. Moritz puas dengan hasilnya. Bagian dengan kawat baja akan berada dalam air, dan kami akan menempatkan 2 tong kosong di setiap bagiannya. Masing-masing 200 liter. Daya apungnya sekitar 1,2 ton. Jadi di sini bisa ditempatkan beban berat. Tong yang akan ditempatkan pada trash boom terutama berasal dari pabrik tekstil. Ini sesuai filosofi Plastik Fisya, yaitu daur ulang bahan-bahan dari daerah sekitar yang bisa ditemukan dengan mudah, yang juga menjadi sampah jika tidak digunakan lagi. Sehari setelahnya, segalanya siap, trash boom diangkut sampai lokasi ini. Ini trash boom pertama dari 13 unit yang direncanakan, yang akan digunakan untuk menangkap sampah di Sungai Cikapundung agar tidak mengalir ke Citarum. Trash boom dilapis anti karat dan dalam waktu dekat akan dipasangi lapisan penutup dari bambu yang bisa dilewati orang. Tapi sekarang, apakah ini benar-benar akan mengambang? Ini solusi kami bagi sungai-sungai besar yang akan mengalir sangat banyak sampah. Jadi kami bisa menunjukkan, jika ini berhasil di sini, mungkin pada dasarnya bisa digunakan di tempat lain. Dengan bergotong royong, trash boom dimasukkan ke air dan lolos uji coba pertama. Tetapi uji coba sesungguhnya sudah menunggu. Beberapa kilometer dari tempat itu, Sungai Cikapundung mengalir masuk Citarum. Di sini, trash boom harus bisa bertahan menghadapi arus sungai yang sangat deras dan menahan berton-ton sampah. Tetapi, Plastik Fisya merasa yakin trash boom akan sukses. Dan keyakinan adalah senjata paling ampuh untuk membersihkan Citarum.